Halo Sobat 13 Maret, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana awal mula teknologi AI ini tercipta? Mari kita mundur sejenak ke tahun 1950-an. Alan Turing, seorang matematikawan jenius dari Inggris, memperkenalkan konsep Turing Test yang menjadi fondasi dasar AI modern. Namun, istilah Artificial Intelligence sendiri pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy pada konferensi Dartmouth tahun 1956. Di tengah kekacauan Perang Dunia II di sebuah fasilitas rahasia bernama Bletchley Park, Turing tidak hanya memecahkan kode enigma Nazi yang legendaris, tetapi juga meletakkan fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, konsep kecerdasan buatan atau AI yang kita kenal sekarang. Bayangkan dunia di mana komputer masih merupakan konsep asing. Di masa itu, Turing mengajukan pertanyaan revolusioner, bisakah mesin berpikir? Pertanyaan sederhana ini membuka pintu menuju era baru dalam sejarah teknologi manusia. Pada tahun 1950, Turing mempublikasikan makalah groundbreaking berjudul Computing Machinery and Intelligence. Disinilah ia memperkenalkan tes yang kemudian dikenal sebagai Turing Test, sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Konsep dasarnya sederhana, namun brilian. Jika seorang penguji tidak bisa membedakan apakah ia sedang berkomunikasi dengan manusia atau mesin, maka mesin tersebut bisa dianggap cerdas. Ide ini menjadi batu pijakan fundamental dalam pengembangan AI modern. Turing membayangkan komputer yang bisa belajar seperti anak kecil, berkembang melalui pengalaman dan instruksi. Ia meyakini bahwa mesin bisa diprogram untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan situasi baru, dan bahkan menunjukkan kreativitas. Konsep yang pada masa itu terdengar seperti fiksi ilmiah murni. Yang membuat visi Turing lebih menakjubkan adalah fakta bahwa ia mengembangkan teori-teori ini di era di mana komputer masih berupa mesin raksasa yang menggunakan tabung vakum dan hanya bisa melakukan perhitungan dasar. Namun, ia mampu melihat jauh ke depan. Membayangkan masa depan di mana mesin bisa memahami bahasa manusia, mengenali pola, dan membuat keputusan kompleks. Warisan Turing hidup dalam setiap aspek AI modern yang kita gunakan hari ini, dari asisten virtual di smartphone kita hingga sistem rekomendasi di platform streaming. Dari mobil self-driving hingga algoritma yang mendiagnosis penyakit, semuanya berakar pada ide-ide revolusioner yang ia cetuskan lebih dari 70 tahun yang lalu. Namun, Turing juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab etis dalam pengembangan AI. Ia menekankan pentingnya memahami batasan dan implikasi dari teknologi yang kita ciptakan. Peringatannya masih relevan hingga hari ini, saat kita terus mendorong batas-batas apa yang mungkin dilakukan oleh AI. Bicara soal perkembangan AI, kita telah melalui berbagai generasi. Dimulai dari AI berbasis aturan sederhana di era tahun 1960-an, hingga machine learning di tahun 1990-an. Dan sekarang kita berada di era deep learning dengan neural networks yang kompleks, yang lebih mengagumkan. Saat ini, kita menyaksikan era AI generatif dengan chatbot, DALL-E, dan Midjourney yang mampu menciptakan konten kreatif. Tapi tunggu dulu, bagaimana sebenarnya AI ini bekerja? Bayangkan AI seperti otak manusia yang belajar dari pengalaman. AI menggunakan algoritma kompleks untuk menganalisis data dalam jumlah besar, mencari pola, dan membuat keputusan berdasarkan pola tersebut. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar sistem AI tersebut. Manfaat AI? Wow, sangat banyak. Di bidang kesehatan, AI membantu mendiagnosis penyakit lebih akurat. Di sektor pendidikan, AI menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, AI hadir dalam bentuk asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang memudahkan aktivitas kita. Namun, seperti dua sisi mata uang, AI juga membawa risiko yang perlu kita waspadai. Otomatisasi dapat menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Isu privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian serius, belum lagi potensi penyalahgunaan AI untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Lantas, bagaimana dengan masa depan? Peluangnya sangat menjanjikan. World Economic Forum memproyeksikan bahwa AI akan menciptakan 97 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Teknologi ini akan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, dari smartphone hingga kendaraan otonom. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa berdampingan dengan AI? Jawabannya adalah adaptasi dan kolaborasi.
Kita perlu mengembangkan keterampilan yang tidak bisa digantikan AI seperti kreativitas, pemecahan masalah kompleks, dan kecerdasan emosional. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga menjadi kunci untuk tetap relevan di era AI. Yang penting diingat, AI adalah alat yang kita ciptakan untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Itu dia pembahasan tentang AI dari awal mula hingga masa depannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah memanfaatkan AI dalam keseharian? Yuk, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten teknologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Stay curious, stay inovatif. 13 Maret. Jaya Jaya Jaya.